Sebelum sidang dimulai, izinkan kami membacakan tata tertib persidangan agar jalannya sidang dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Selama persidangan berlangsung, hadirin wajib menjaga ketertiban, tidak berbicara, tidak makan, minum, atau merokok di ruang sidang. Kepada para peserta sidang diharapkan untuk tidak ribut, dimohon untuk menonaktifkan HP dan tidak boleh keluar ruang sidang selama proses persidangan berlangsung. Demikian pembacaan tata tertib persidangan. Kepada hadirin dimohon mematuhi demi kelancaran persidangan hari ini. Majelis hakim dan anggotanya akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin bersama duduk kembali. Sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor perkara 3-G/2025-PTN-PPR tentang gugatan pembatalan sertifikat hak milik nomor 560/2021 Desa Sinto Makmur dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para panitera, apakah para pihak sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Adi Pratama, SHMH, selaku kuasa tim hukum dari pihak penggugat, yaitu Saudara Usman. Kami dari Lembaga Bantuan Justisia Kata Perapat. Terima kasih Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Rosmani SHMH dari Kepala Seksi Pengadilan dan Penanganan Sengketa selaku tim kuasa hukum dari pihak tergugat, yaitu Kepala Keterangan Kabupaten Rokan Hilir Analis Hukum. Kepada pihak penggugat dan tergugat, mohon maju ke meja hakim untuk mengajukan surat kuasa perkara. Baik, Yang Mulia. Baik, surat kuasa penggugat tertanggal 10 Januari 2025 dan surat kuasa dari tergugat nomor 01-SK1407MP01-2-2025 tertanggal 12 Februari 2025 diterima dan sah. Oleh karena salinan gugatan telah diterima oleh masing-masing pihak, maka gugatan dianggap telah dibacakan. Bagaimana para pihak? Setuju, Yang Mulia. Yang Mulia. Saudara kuasa penggugat, mohon jelaskan secara singkat objek sengketa yang digugat. Baik Yang Mulia, objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 560/2021 Desa Sinto Makmur tanggal 11 Mei 2021 dengan surat ukur nomor 008/Sinto Makmur/2021 tanggal 10 Mei 2021 seluas 18.731 meter atas nama Surya Lima Pradede yang terletak di Kabupaten Sinto Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Lubuk Ilir, Provinsi Riau. Apa dasar hukum kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan ini? Yang Mulia, penggugat adalah milik sah tanah seluas 18.251 meter di lokasi yang sama berdasarkan surat keterangan ganti kerugian dengan regis nomor 029-SKGR-SM-2017 tanggal 29 Mei 2017 dari Skendia Cianik kami kepada Usman. Penggugat sangat dirugikan karena di atas tanahnya telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain. Apakah penggugat telah berupaya administratif terlebih dahulu? Sudah Yang Mulia, pada tanggal 2 Desember 2024, penggugat mengajukan keberatan secara lisan kepada tergugat. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2024, penggugat menghadiri undangan klarifikasi dari
Namun tergugat hanya menyatakan akan mediasi. Kepada pihak tergugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Ada yang mulia, kami selaku kuasa hukum dari pihak tergugat, pertama-tama kami akan mempelajari surat gugatan ini lebih dalam karena kami baru menerima salinan lengkapnya. Selanjutnya kami mohon izin diberi waktu untuk memberikan jawaban secara tertulis atas surat gugatan di persidangan berikutnya. Baik, tergugat. Di sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban gugatan. Oleh karena itu, dimohon kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban saudara. Bisa dipahami pihak tergugat? Bisa yang mulia. Baiklah. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan. Panitra, sidang berikutnya tanggal berapa? Tanggal 24 Februari 2025 ya. Sidang berikutnya pada tanggal 24 Februari 2025 untuk pembacaan jawaban tergugat kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 3-G-2025-PTUN-PBR tentang gugatan pembatalan sertifikat hak milik nomor 560-2021 Desa Sintomakmur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan. Majelis mencatat bahwa penggugat telah memperbaiki gugatannya pada tanggal 24 Februari 2025 kepada pihak tergugat dan kuasa hukumnya apakah Anda telah menyiapkan jawaban gugatan atas eksepsi untuk persidangan hari ini? Sudah yang mulia, kami dari kuasa hukum dari pihak tergugat sudah menyiapkan jawaban gugatan minta eksepsi secara tertulis tertanggal 6 Maret 2025 yang mulia. Tolong ajukan ke sistem ekor dan serahkan salinannya kepada penggugat. Baik yang mulia. Kepada pihak penggugat, silakan tunggu salinan jawaban tergugat di sistem ekor. Baik, yang mulia. Oleh karena jawaban gugatan dari tergugat telah siap, maka tolong dibacakan jawaban gugatan saudara. Baik yang mulia. Dalam eksepsi pertama bahwa penggugat dalam gugatan halaman 6.4 mendalilkan pada sekitar November 2023 penggugat jatuh sakit sehingga tidak pernah mendatangi objek tanah milik penggugat sampai dengan Juli 2024. Kedua, bahwa berdasarkan hal tersebut tergugat menyatakan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan tersebut merupakan peradilan negeri. Dikarenakan masih adanya sengketa pendataan yang belum diselesaikan antara penggugat dengan Eka Suryadaya dan Dede maupun dengan Dedi Warman sebagai pihak ketiga. Dalam pokok perkara, pertama, bahwa penggugat dalam gugatan halaman 10.18 mendalilkan tergugat tidak melakukan penelitian lapangan dan sejarah tanah tersebut serta tidak melakukan penyelidikan pada tanah melalui keterangan saksi. Demikian yang mulia. Kepada pihak penggugat, setelah mendengar jawaban gugatan oleh pihak tergugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Ada yang mulia, kami selaku kuasa hukum dari pihak penggugat pertama-tama kami akan mempelajari jawaban gugatan ini karena kami baru menerima salinan. Selanjutnya, kami mohon diberikan izin waktu untuk memberikan replik secara tertulis atas jawaban gugatan di persidangan berikutnya. Baik, di sidang berikutnya adalah pembacaan replik penggugat. Oleh karena itu, dimohon kepada penggugat untuk menyiapkan replik saudara di persidangan berikutnya. Bisa dipahami pihak penggugat? Bisa yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan. Panitra, persidangan berikutnya tanggal berapa? Tanggal 23 Maret 2025 yang mulia. Sidang berikutnya pada tanggal 23 Maret 2025 kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 3-G-2025-PTUN-PBR tentang gugatan pembatalan sertifikat hak milik nomor 560-2021 Desa Sintomakmur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan. Baik, kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah Anda telah menyiapkan replik atas jawaban gugatan atau eksepsi untuk persidangan hari ini? Sudah yang mulia, kami selaku kuasa hukum dari pihak penggugat sudah menyiapkan replik secara tertulis. Tolong ajukan
menggunakan sistem ekor dan silakan salinannya kepada tergugat. Baik yang mulia. Kepada pihak tergugat, silakan unduh salinan replik dari pihak penggugat di sistem ekor. Baik yang mulia. Baik, oleh karena replik dari penggugat telah siap, maka tolong dibacakan replik saudara. Baik yang mulia. Kami menolak dengan tegas eksepsi tergugat tentang kewenangan peradilan. Objek sengketa adalah keputusan tentang usaha negara berupa sertifikat hak milik yang merupakan kewajiban absolut betul berdasarkan pasal 47 UU nomor 5 tahun 1986 JO, pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009 mengenai sengketa dengan pihak ketiga yang didalilkan tergugat itu adalah konsekuensi dari batalan sertifikat, bukan permasalahan yang kami gugat adalah keabsahan penerbitan sertifikat oleh tergugat selaku pejabat atau usaha negara, bukan sengketa kepemilikan perdata. Baik, saya Kepada pihak tergugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Yang mulia, setelah membaca dari penggugat, kami menyatakan tidak akan mengajukan diri dalam perkara ini. Baik, dicatat. Tergugat tidak akan mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan layak untuk itu. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Panitra, sidang berikutnya tanggal berapa? Tanggal 20 April 2025. Sidang berikutnya pada tanggal 20 April 2025 untuk pembuktian kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 3-G-2025-PT-UNPBR tentang gugatan pembatalan sertifikat hak milik nomor 560-2021 Desa Sinto Makmur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk sidang dilanjutkan. Hari ini kita akan melakukan pembuktian dari pihak penggugat. Saudara kuasa penggugat, silakan ajukan bukti-bukti surat yang telah disiapkan. baik, kemudian kami akan mengajukan bukti B1 sampai B8. Yang mulia, bukti sudah dicocokkan dari 1 sampai P6 sesuai dengan asli, P7 dan P8 sesuai dengan kopi. Baik, bukti-bukti diterima dan diberi tanda P1 sampai P8. Pada pihak tergugat, apakah ada tanggapan tentang bukti-bukti tergugat? Yang mulia, kami akan menanggapi bukti-bukti tersebut saat melakukan diri tergugat. Baik, saudara kuasa penggugat, apakah akan mengajukan saksi? Ya, yang mulia kami akan mengajukan 2 orang saksi. Silakan saksi pertama dari penggugat dipanggil masuk. Saksi Skendia Regina Utari silakan masuk ke ruang sidang. Selamat pagi saudara, silakan sebutkan identitas lengkap Anda. Selamat pagi yang mulia, nama saya Skendia Regina Utari, umur 45 tahun, pekerjaan petani agama Islam, bertempat tinggal di Sinto Makmur, Kabupaten Rokan Hilir. Saudara saksi, apakah Anda bersedia mengucap sumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia yang mulia? Silakan. Silakan saudara yang berbicara kepada saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya adalah penjual tanah kepada saudara Usman yang mulia. Kapan dan bagaimana transaksi penjualan tanah kepada penggugat? Pada tahun 2017, tepatnya Maret 2017,
yang mulia, saya menjual tanah seluas kurang lebih 4 hektar kepada saudara Usman. Bentuknya tukar guling di mana saya jual tanah 4 hektar ke dia dan saya beli tanah Usman seluas 11 hektar dengan harga 35 per hektar. Bagaimana kondisi tanah saat dijual kepada penggugat? Tanah tersebut berupa kebun sawit semua yang sudah panen yang mulia. Tanaman sawit yang paling baru umurnya sekitar 7 tahun waktu itu. Berarti sekarang sekitar 15 tahun. Sejak kapan Anda menguasai tanah tersebut? Sejak tahun 2009 yang mulia. Saya yang menanam sawit di sana sendiri. Siapa yang memanen sawit sebelum dijual ke penggugat? Hesti Sartika yang mulia, dia yang dikerjakan untuk panen sawit sejak tahun 2015. Apakah Anda pernah menjual tanah tersebut kepada Eka Surya Dediana Pardede? Tidak pernah yang mulia, saya tidak kenal orang itu. Saya hanya jual ke dia, ke Pak Usman saja. Saya cuma menjual sekali yaitu pada Pak Usman. Izin yang mulia, saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saksi, coba lihat bukti keempat yaitu surat keterangan dari kerugian register nomor 24 garing SKDGR garing SN garing 2 garing 2020 tertanggal 24 Februari 2020 antara Raditya Sumardi dengan Eka Surya Dediana Pardede. Apakah tanda tangan pada dokumen ini adalah tanda tangan Anda? Bukan, itu bukan tanda tangan saya. Saya tidak pernah tanda tangan di surat itu. Tidak ada transaksi antara saya dengan Eka Surya Dediana. Yakin itu bukan tanda tangan Anda? Sangat yakin yang mulia. Bahkan saya sudah membuat surat pernyataan di kepenguluan bahwa saya tidak pernah menandatangani surat itu. Tanda tangan itu palsu. Apakah Anda pernah diundang oleh Kepengulu Simpang Makmur terkait masalah ini? Pernah yang mulia, kepenguluan memanggil saya dan Pak Usman untuk membahas mengapa kita terbit sertifikat atas nama Eka Suryana Dediana. Padahal saya tidak pernah menjual ke dia. Di sana saya langsung mengatakan bahwa tanda tangan itu pada surat itu bukan tanda tangan saya. Setelah itu, apakah ada tindakan lanjutan? Ada yang mulia. Kepenguluan membatalkan surat ganti kerugian yang palsu itu melalui surat pembatalan bernomor 030-P-SM-SM-7-2024 tertanggal 24 Juli 2024. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Saksi kedua boleh masuk. Saksi seperti Sartika silakan masuk ke ruang sidang. Selamat pagi saudara, silakan sebutkan identitas lengkap Anda. Selamat pagi yang mulia, nama saya Hesti Sartika, umur 40 tahun, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di Simpang Makmur, Kabupaten Bangka. Saudara saksi, apakah Anda bersedia mengucap sumpah sebelum memberi keterangan? Bersedia yang mulia. Silakan untuk maju ke depan. Silakan saudara ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali. Saksi, apa hubungan Anda dengan perkara ini? Saya adalah pekerja yang memanen sawit di tanah yang disengketakan ini yang mulia. Sejak kapan Anda bekerja di tanah tersebut? Sejak tahun 2015 yang mulia, saya bekerja dengan Pak Setia memanen sawit selama 2 tahun dari 2015 sampai 2017. Saksi, apa yang terjadi pada tahun 2017? Pada tahun 2017 terjadi tukar guling tanah antara Pak Setia dan Pak Usman yang mulia. Saya menjadi saksi pada transaksi tukar guling itu. Setelah itu saya tetap bekerja di tanah yang sama, tetapi sekarang Pak Usman dengan tugas yang sama yaitu memanen sawit. Berapa lama Anda bekerja untuk Pak Usman? Dari tahun 2017 sampai sekarang yang mulia, sejauh Pak Usman belum menjual tanah dan
atau mengalihkan arahnya. Apakah Anda mengenal Eka Surya Deliana Perdiri? Iya, saya kenal dia yang mulia. Siapa dia dan apa hubungannya dengan Pak Usman? Dia adalah istri siri Pak Usman yang mulia. Mereka pernah tinggal bersama tetapi kemudian pisah rumah. Apakah Pak Usman pernah menjual tanah tersebut kepada Eka Surya Deliana? Tidak pernah yang mulia. Setahu saya, Pak Usman tidak pernah menjual kebun sawit objek sengketa kepada pihak siapapun. Pak Usman selalu menyuruh saya untuk memanen dan menyerahkan hasilnya kepada Eka Surya Deliana atas perintah Pak Usman sendiri. Kapan hal tersebut terjadi? Sejak Pak Usman jatuh sakit sekitar November 2023 yang mulia. Saat itu Pak Usman pulang ke Rantau Rapat dan tinggal berjauhan dengan Eka Surya Deliana. Hasil panen diserahkan kepada Eka Surya Deliana karena atas perintah Pak Usman untuk biaya hidup Eka Surya Deliana. Apakah Anda mengetahui Eka Surya Deliana sudah menikah lagi? Pernah saya dengar yang mulia bahwa Eka Surya sudah menikah lagi dengan orang lain. Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada saudara saksi. Silakan. Saksi, apakah Anda pernah melihat bukti tertulis bahwa Pak Usman adalah pemilik tanah tersebut? Iya, saya pernah melihat surat yang menunjukkan bahwa Pak Usman adalah pemilik tanah yang sah, termasuk ada surat dari pemilik. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saudara saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi lain? Cukup yang mulia, saya cukup dengan 2 orang saksi. Baik. Kepada saudara kuasa dari tergugat, apakah akan mengajukan bukti? Iya yang mulia, kami akan mengajukan surat bukti T1 sampai T17. Silakan ajukan ke panitia dan dicatatkan. Sudah ditetapkan dari 1 sampai 15 sesuai dengan hasil, dan 16 dan 17 sesuai dengan pedoman. Baik, bukti-bukti diterima dan diberi tanda T1 sampai T17. Kepada pihak penggugat, apakah ada tanggapan terhadap bukti-bukti tergugat? Yang mulia, kami akan menanggapi dalam kesimpulan nanti. Namun kami perlu menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian luas antara bukti T4 yang hanya 18.251 meter dengan objek sengketa yang 18.730 cm sebagaimana tampak pada bukti T8 dan T1 T2. Ini merujuk pada cacat data yang mulia. Baik, dicatat. Kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Tidak yang mulia, kami cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan. Baik, dicatat bahwa pihak tergugat tidak akan mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan layak untuk itu. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Kami beri waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan kesimpulan tertulis. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 3/G/2025/PT-UN-PBR tentang gugatan pembatalan sertifikat hak milik nomor 560/2021 Desa Sintong Makmur dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dari kedua belah pihak. Kepada saudara kuasa penggugat, silakan ajukan ke sistem ekor dan serahkan salinannya kepada tergugat. Baik, yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat, silakan tunggu salinan dari pihak penggugat. Baik yang mulia. Terima kasih kepada pihak tergugat. Apakah akan menyampaikan kesimpulan? Tidak yang mulia, kami tidak akan menyampaikan kesimpulan meskipun diberikan kesempatan. Dicatat bahwa tergugat tidak akan menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan layak untuk itu. Kepada kedua belah pihak, apakah ada yang ingin disampaikan di persidangan hari ini?
Tidak ada yang Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Majelis akan mempertimbangkan seluruh keterangan, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak untuk menjatuhkan putusan. Putusan akan diumumkan pada sidang berikutnya. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 3-G-2025-PT UN-PBR untuk pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Panitra, apakah para pihak sudah hadir? Baik, mohon perhatikan kepada para pihak yang hadir pada persidangan hari ini. Dengarkan dengan baik putusan dari majelis hakim. Putusan. Dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasanya diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Saudara Usman, warga negara Indonesia, pekerjaan petani atau pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pemintasan, Kelurahan Tanjung Siram, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Dr. Arbi Pratama, SHIMH, yang dimana semuanya merupakan warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Arjuna Justisia, beralamat di Jalan Sempurna nomor 11, Perantauan Prapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu 6, Bagan Puncak, Desa Bagan Puncak, Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakilkan kuasa hukumnya, yaitu Roslaini SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan aparatur sipil negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Kecamatan Batu 6, Bagan Puncak, Desa Bagan Punak, Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Pertimbangan objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 560/2021 merupakan keputusan tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur sebagai penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir selaku pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, objek sengketa merupakan kewajiban absolut peradilan tata usaha negara. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 560 Desa Sintong Makmur tertanggal 11 Mei 2021, surat ukur nomor 00683 Sintong Makmur tertanggal 10 Mei 2021, seluas 18.731 meter kuadrat atas nama Eka Surya Deliana Pardede, terletak di Penghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 560 Desa Sintong Makmur tertanggal 11 Mei 2021. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.595.250. Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 oleh Wela Puspitasari SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Yolano Pita SHMH beserta Rio Andika Saputra SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan sebagai sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 oleh masing-masing hakim tersebut dan dibantu oleh Ica Helen Garlia SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh penggugat
tergugat atau kuasanya. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang ditutup. Para hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang.